Yang pertama kali membaca atau berzikir asma ini adalah para malaikat pembawa arsy. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, terutama para subscriber channel Spiritual 21. Terima kasih sekali kepada pemirsa sekalian yang telah subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan yang belum subscribe, silahkan kalau memang suka dengan channel ini, silahkan untuk segera subscribe. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu banyak sekali doa-doa ataupun asma-asma yang ada di seluruh dunia ini. Tidak terhitung banyaknya ya. Nah, sekarang kita akan coba mengetengahkan sebuah asma khusus, yaitu asma malaikat pembawa arsy. Kita akan coba menceritakan dulu riwayat dari asma malaikat pembawa arsy ini. Telah dihikayatkan oleh Sayyid Al-Yafi'i dalam kitabnya bahwa salah seorang syekh berkata, "Saya pernah ditimpa suatu penyakit yang sangat berat, sehingga saya merasa tidak ada harapan lagi. Demikian pula orang yang menyaksikan keadaan saya tersebut." Jadi syekh ini sakit ya pemirsa, sakit, dan sakitnya itu sangat berat, gitu menurut riwayatnya seperti itu. Ketika saya dalam keadaan yang demikian itu, pada suatu malam Jumat saya bermimpi didatangi oleh seorang lelaki. Lantas orang itu duduk di sebelah kepalaku. Jadi pada malam Jumat ya, syekh tersebut bermimpi ada seseorang lelaki yang duduk di sebelah kepalanya gitu. Kemudian masuk pula orang-orang yang banyak sekali jumlahnya. Ketika mereka masuk, tampak dalam rupa burung-burung, dan setelah duduk maka mereka tampak dalam rupa manusia biasa. Berbondong-bondong mereka memasuki kamar saya hingga akhirnya berhenti. Kemudian lelaki yang duduk di sebelah kepala saya tadi berkata, jadi ada seseorang lelaki yang duduk di dekat tadi ya, di dekat kepala saya tadi, mengatakan sesuatu. Perkataannya seperti ini ya. "Maksudku memasuki negeri ini adalah untuk berziarah kepada 3 orang, yaitu orang ini itu maksudnya syekh tadi. Lalu ia memberi isyarat dengan tangannya ke arah saya." Ya, jadi syekh yang dimaksud. Kedua, Saleh Al-Khalqani, yang sebelumnya tidak saya kenal. Jadi syekh itu tidak kenal dengan Saleh Al-Khalqani ya. Dan yang ketiga ialah seorang wanita yang tidak disebutkan namanya. Kemudian orang itu meletakkan tangannya di rusuk saya sambil mengucapkan. Jadi orang tadi meletakkan tangan di rusuknya syekh, kemudian sambil mengucapkan asma malaikat pembawa arsy, yang nanti asmanya ada di akhir video. Lalu ia berkata kepada saya, "Perbanyaklah membaca kalimat tersebut, karena ia merupakan penyembuh dari segala penyakit, pembebas dari segala kesukaran dan kesusahan, dan pertolongan terhadap musuh." Yang pertama-tama mengucapkan kalimat ini ialah malaikat-malaikat pembawa arsy ketika mereka diperintahkan membawanya, dan senantiasalah mereka membacanya hingga tiba hari kiamat kelak. Jadi asma ini dibaca oleh malaikat pembawa arsy, itu dibaca terus hingga besok hari kiamat tiba. Sungguh luar biasa pemirsa.
Kemudian berkatalah seorang lelaki yang di sebelahnya, yaitu di sebelah tadi, di sebelah lelaki yang duduk di dekat kepala Syekh tadi ya. Dan orang itu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kalimat ini dibaca ketika menghadapi musuh?" Beliau menjawab, "Baik sekali, tentu akan mendapat pertolongan dan kemenangan." Saya kira yang bicara itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu saya tanyakan, "Ya Rasulullah, apakah ini As-Siddiq?" Beliau menjawab, "Bukan, ini adalah pamanku Hamzah." Kemudian beliau lalu memberi isyarah ke arah orang-orang yang berada di sebelah kirinya sambil mengatakan, mereka adalah para syuhada. Kemudian setelah itu beliau keluar dan saya pun terbangun. Ya, jadi Syekh tadi terbangun setelah beliau keluar. Sesudah itu saya merasa sehat sejahtera kembali, bahkan lebih sehat daripada sebelum saya jatuh sakit. Nah, dari cerita ini dalam mimpi tadi itu bisa disimpulkan bahwa yang menemui salah seorang syekh tadi adalah mungkin Rasulullah ya. Jadi menurut riwayat ini, ijazah Asma ini langsung diijazahkan oleh Rasulullah SAW kepada syekh tadi. Begitu riwayatnya. Kemudian dapat disimpulkan lagi yaitu yang mengucapkan asma-asma ini adalah malaikat pembawa arsy. Mereka berzikir dengan asma ini sampai besok hari kiamat, sehingga asma ini bisa disebut asma malaikat. Kemudian fungsi utama asma ini ya pemirsa, yang pertama tadi ya saya ambil dari cerita tadi, yang pertama adalah penyembuhan dari segala penyakit. Nah, jadi intinya asma ini bisa digunakan untuk wasilah atau untuk sarana menyembuhkan penyakit, sarana doa menyembuhkan penyakit, atau mungkin sarana Anda ingin menjadi seorang ahli penyembuhan atau seorang tabib yang sangat handal pemirsa. Asma ini bisa digunakan untuk penyembuhan yaitu penyakit medis ataupun bisa non medis, tinggal niat dari pengamal asma ini. Kemudian yang kedua, pembebas dari kesulitan. Nah, apabila mungkin seorang pengamal asma ini mengalami kesulitan, maka bisa menggunakan wasilah ini. Kesulitan dalam hal apapun, misalnya dalam hal bisnis, dalam hal keluarga, mungkin pokoknya kesulitan dalam hal apapun itu ya, bisa digunakan dengan cara berzikir asma ini. Kemudian yang ketiga, pertolongan dari kejahatan musuh. Nah, ini apabila seseorang pengamal ini mempunyai musuh mungkin mempunyai musuh dan musuh itu akan menyerang, maka Anda bisa gunakan asma ini sebagai wasilah pertolongan. Hakikatnya yang menolong adalah Allah melalui perantara malaikat-malaikatnya. Asma ini hanya sebagai wasilah doa saja, dibaca ketika ada seseorang yang mungkin akan menyerang kita, seperti itu ya. Jadi kita akan dilindungi dengan kekuatan gaib yang mungkin kekuatan ini sangat besar, karena yang mana asma ini sekali lagi bukan diucapkan oleh sembarangan orang, tapi diucapkan oleh segolongan malaikat pembawa arsy, yang mana malaikat ini sifatnya adalah suci, tidak mempunyai nafsu, begitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, alangkah baiknya ya sebelum mengamalkan asma ini, alangkah baiknya lakukan penyelarasan dulu atau sinkronisasi energi. Caranya yaitu dengan berpuasa mungkin bisa 3 atau 7 hari ya, dimulai hari Selasa. Kemudian setiap malam itu bisa lakukan sholat hajat 2 rakaat, sholat hajat khusus, dan lalu baca Sayyidul Istighfar, kemudian baca tawasulan, dan kemudian baru membaca asma ini seikhlasnya. Sholat hajat khusus, kemudian tawasulan, dan Sayyidul Istighfar nanti silakan lihat di link deskripsi di bawah, akan saya sertakan. Nah, fungsi dari penyelarasan ini adalah agar energi kita ya, kalau energi kita belum sinkron, maka kita sinkronkan dulu. Tapi kalau pemirsa sudah merasa sinkron dengan asma ini, ya nggak usah penyelarasan. Ini hanya untuk orang-orang yang mungkin kita yang banyak dosa,
dan perlu menyelaraskan asma ini dengan diri kita agar bisa menyatu dengan energi asma tersebut ya. Nah, setelah selesai itu asma ini bisa diamalkan sesuai fungsi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu penyembuhan, pembebas dari kesulitan, kemudian pertolongan dari kejahatan musuh. Caranya yaitu mungkin bisa dizikirkan berapa kali, mungkin 3 kali tahan nafas atau bisa 100 kali, tergantung situasi permasalahannya. Begitu pemirsa ya, kurang lebih. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, nanti silahkan bertanya, tolong bertanya yang baik, insya Allah akan kami jawab. Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Nah begitu pemirsa sekalian, ini asmanya ada di akhir video ya, silahkan simak dan pahami baik-baik. Dan mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah asma malaikat yang kami maksud. Inilah asma malaikat pembawa arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hasbiyallah, tawakkaltu 'alallah, i'tasamtu billah, fawaddu amri ilallah, ma syaa Allah, la quwwata illa billah.